bebas diabetes, asam lambung, insomnia atau penyakit lain tanpa konsumsi obat. Halo sahabat sehat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Kali ini aku mau membahas sesuatu yang sangat penting dan dicari banyak orang. Bukan cuma penting, tapi juga bisa mengubah kualitas hidup kalian. Mau tahu? Bagaimana caranya terbebas dari penyakit kronis seperti diabetes, asam lambung, insomnia, hipertensi, bahkan kolesterol, tanpa harus bergantung selamanya pada obat-obatan kimia? Apakah mungkin? Jawabannya, sangat mungkin. Asalkan kamu paham prinsip dasarnya. Hari ini aku akan bongkar habis, panjang lebar, semua rahasia gaya hidup sehat yang sudah terbukti secara ilmiah mampu membantu mengontrol bahkan menyembuhkan keluhan kronis ini tanpa ketergantungan obat-obatan kimia. Yuk tonton sampai selesai. 1. Apa yang terjadi saat kita bergantung obat? Tahukah kamu bahwa sebagian besar obat-obatan untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau GERD hanya bersifat sementara? Mereka bekerja untuk mengurangi gejala, bukan menyelesaikan akar masalah. Contohnya, obat antidiabetes menurunkan gula darah, tapi tidak memperbaiki resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh, terutama otot, hati, dan jaringan lemak, tidak lagi sensitif terhadap hormon insulin, sehingga insulin tidak dapat bekerja maksimal untuk memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Akibatnya, pankreas harus memproduksi insulin lebih banyak untuk mengimbangi kebutuhan tubuh, yang dalam jangka panjang justru membuat sel beta pankreas kelelahan dan rusak. Jika penyebab resistensi ini, seperti pola makan tinggi gula sederhana, kurang olahraga, stres kronis, dan lemak berlebih di area perut, tidak diubah, maka meskipun angka gula darah diukur normal dengan bantuan obat, kerusakan metabolik tetap berlangsung di dalam tubuh. Inilah sebabnya banyak penderita diabetes tipe 2 yang harus terus menaikkan dosis obat dari waktu ke waktu, atau bahkan berakhir dengan suntikan insulin, karena akar masalah resistensi insulin tidak pernah benar-benar diselesaikan melalui gaya hidup yang tepat. Obat lambung mengurangi asam, tapi tidak menyembuhkan refluks atau memperbaiki pola makan. Artinya, obat lambung seperti antasida, H2 blocker, atau PPI, proton pump inhibitor, memang efektif dalam menurunkan kadar asam lambung di dalam perut sehingga rasa nyeri, panas di dada, heartburn, dan perih di ulu hati bisa berkurang untuk sementara waktu. Namun, obat ini sama sekali tidak mengatasi penyebab utama mengapa asam lambung naik ke kerongkongan, yaitu kebiasaan pola makan yang salah seperti makan terlalu cepat, terlalu banyak, atau konsumsi makanan pemicu seperti gorengan, kopi, makanan pedas, dan coklat. Selain itu, gaya hidup buruk seperti berbaring setelah makan, stres berlebihan, dan kelebihan berat badan juga tidak diperbaiki hanya dengan konsumsi obat. Akibatnya, begitu obat dihentikan, keluhan asam lambung seringkali muncul lagi karena faktor pencetus utamanya belum diselesaikan. Bahkan penggunaan jangka panjang obat lambung dapat menurunkan kemampuan lambung menyerap nutrisi penting seperti vitamin B12, zat besi, dan magnesium, yang justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lain di kemudian hari. Itulah sebabnya perubahan pola makan, manajemen stres, dan perbaikan gaya hidup menjadi kunci utama dalam mengatasi refluks asam lambung secara tuntas dan alami, bukan hanya mengandalkan obat semata. Obat tidur membuat ngantuk, tapi tidak memperbaiki kualitas tidur alami. Masalah utamanya tetap ada. Pola makan salah, kurang gerak, stres, kelebihan berat badan, gangguan metabolik. Akibatnya, selama akar masalah tak diubah, obat hanya seperti plester luka sementara. Begitu dihentikan, keluhan muncul lagi. Obat juga bisa punya efek samping jangka panjang, kerusakan ginjal, hati, bahkan gangguan hormonal. Jadi, solusinya bukan berhenti obat mendadak, tapi mengubah gaya hidup sebagai obat alami sejati. Lalu bagaimana caranya? Simak segmen berikut. 2. Terapi alami untuk diabetes. Diabetes bisa dikendalikan bahkan dibalik tanpa obat jika 4 pilar ini diterapkan. Pola makan seimbang. Hindari gula, tepung putih, nasi putih berlebihan. Perbanyak serat, sayur hijau, oat, chia seed. Konsumsi protein sehat. Tempe, tahu,
ikan, telur, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang almond. Puasa intermiten, 14-16 jam tanpa kalori memperbaiki sensitivitas insulin. Aktivitas fisik, 30 menit jalan cepat setiap hari. Strength training minimal 2 kali seminggu. Manajemen stres. Meditasi, pernapasan 478, relaksasi. Tidur berkualitas. Minimal 7 jam. Efeknya? Banyak pasien praktek natural di seluruh dunia berhasil menurunkan gula darah dari 200-an ke normal, 101-20 mgdl, hanya lewat pola makan dan gaya hidup. Teman-teman, ini adalah fakta yang luar biasa dan sangat membanggakan dari dunia kedokteran fungsional dan natural healing. Ribuan bahkan puluhan ribu pasien di berbagai negara, mulai dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, hingga Indonesia, berhasil memperbaiki kadar gula darah mereka yang semula tinggi di kisaran 200-an mgdl, menjadi normal kembali di angka 101-20 mgdl, tanpa bantuan obat anti-diabetes kimia, melainkan hanya dengan perubahan total pada pola makan dan gaya hidup. Ini bukan isapan jempol belaka, melainkan dibuktikan oleh banyak studi kasus, testimoni, serta penelitian klinis berbasis intervensi diet dan aktivitas fisik. Kenapa bisa begitu? Apa rahasia besar di balik perbaikan alami ini? Pertama-tama kita perlu paham bahwa akar masalah dari diabetes tipe 2 bukan hanya sekedar tingginya kadar gula darah sesaat, tapi adanya resistensi insulin kronis di tingkat sel, terutama di otot, liver, dan jaringan lemak. Resistensi insulin artinya, sel-sel tubuh tidak lagi peka terhadap sinyal insulin, sehingga walau pankreas memproduksi insulin dalam jumlah banyak, gula tetap tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah, dan angka gula darah pun meroket. Yang menarik, faktor terbesar yang membuat sel kita menjadi kebal terhadap insulin ini bukan karena kurangnya obat-obatan atau kurangnya insulin dari pankreas, melainkan karena pola makan dan gaya hidup modern. Konsumsi karbohidrat berlebih, terutama dari tepung-tepungan, nasi putih, gula, minuman manis, jarang bergerak, kurang tidur, stres kronis, dan inflamasi tingkat rendah yang terus-menerus. Nah, disinilah pola makan dan gaya hidup menjadi obat alami paling kuat untuk menyembuhkan akar masalah ini. Berikut beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup yang terbukti berhasil membuat ribuan pasien di seluruh dunia bebas dari diabetes. 1. Diet rendah karbohidrat dan indeks glikemik rendah. Pasien yang beralih ke diet rendah karbohidrat, low carb, tinggi protein sehat, dan kaya lemak baik, seperti lemak dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun ekstra virgin, menunjukkan penurunan drastis dalam kadar gula darah hanya dalam hitungan minggu. Mereka juga menghindari makanan ultra-proses, tepung putih, roti manis, mie instan, nasi putih berlebihan, serta minuman manis seperti soda dan teh kemasan, yang semuanya bisa memicu lonjakan gula darah. Sebagai gantinya, mereka makan sayur non-tepung tinggi serat, brokoli, bayam, buncis, zucchini, kol, protein dari ikan laut dalam, ayam kampung, telur omega 3, lemak sehat seperti minyak zaitun ekstra virgin, kacang almond, biji chia, buah rendah gula, stroberi, blueberry, alpukat. Hasilnya, gula darah puasa yang semula di angka 200-an bisa turun perlahan ke 150-an, 130-an, bahkan normal 101-20 mgdl dalam waktu 2-6 bulan, tergantung disiplin masing-masing individu. 2. Puasa intermiten, intermittent fasting. Puasa intermiten, misalnya pola 16-8, puasa 16 jam, makan 8 jam, terbukti membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Ketika tubuh puasa lebih lama, maka insulin bisa turun ke level normal dan memberi waktu kepada sel untuk mendengarkan sinyal insulin dengan lebih baik. Banyak pasien di dunia berhasil menurunkan gula darah hanya dengan memperbaiki jam makan, tanpa mengubah jenis makanan secara drastis. Misalnya, makan hanya dari jam 12 siang hingga 8 malam, lalu puasa sampai esok hari. Saat tubuh puasa, gula darah stabil, inflamasi menurun, dan berat badan pun ikut turun. 3. Olahraga teratur. Aktivitas fisik adalah obat alami bagi penderita resistensi insulin. Latihan ringan seperti jalan cepat 30 menit per hari,
yoga, atau bahkan bodyweight training 3 kali seminggu bisa meningkatkan sensitivitas insulin, membuka saluran glukosa di otot tanpa butuh insulin, membakar cadangan lemak perut, visceral fat, sumber utama resistensi insulin. Tidak heran, pasien yang rajin olahraga melaporkan gula darah turun drastis dalam waktu 1-3 bulan. 4. Manajemen stres dan tidur berkualitas. Jangan remehkan efek stres dan kurang tidur pada gula darah. Stres kronis, karena pekerjaan, masalah keluarga, overthinking, membuat tubuh memproduksi hormon kortisol yang memicu pelepasan gula dari hati ke darah. Padahal gula ini tidak dibutuhkan. Selain itu, tidur yang kurang dari 6 jam per malam membuat hormon lapar, grelin, naik, dan hormon kenyang, leptin, turun. Akibatnya, Anda makan lebih banyak, craving karbohidrat meningkat, dan gula darah ikut naik. Pasien yang memperbaiki kualitas tidur dan mengelola stres lewat meditasi, journaling, atau ibadah rutin terbukti lebih mudah mengontrol gula darah ke level normal. 5. Turun berat badan, fat loss. Penurunan berat badan 5-10 dari berat awal saja bisa sangat signifikan menurunkan gula darah. Mengapa? Karena lemak visceral di sekitar organ, terutama liver dan pankreas, adalah biang kerok resistensi insulin. Ketika lemak ini dibakar lewat diet dan olahraga, sensitivitas insulin meningkat, dan gula darah pun otomatis turun. Hasil real di dunia nyata. Tanda centang tebal pasien di AS dan Eropa. Banyak program diet rendah karbohidrat, keto, carnivore, Mediterranean, berhasil menurunkan HbA1c dari 9-10 ke bawah 6% hanya dalam 4-6 bulan tanpa obat. Tanda centang tebal pasien di Jepang ke Korea. Mengadopsi pola makan tradisional, sayur fermentasi, sup kaldu, ikan kukus, plus aktivitas harian seperti jalan kaki terbukti menormalkan gula darah pada lansia. Tanda centang tebal pasien di Indonesia. Banyak yang berhasil lewat pola makan clean eating berbasis real food, sayur segar, lauk protein, lemak sehat, rempah alami, mengurangi nasi putih dan gula pasir. Apakah ini berarti obat tidak diperlukan? Bukan berarti semua penderita diabetes bisa 100% lepas obat sejak awal. Untuk kasus berat atau komplikasi, obat tetap dibutuhkan sebagai pendukung sementara. Namun ribuan pasien di seluruh dunia membuktikan, dengan komitmen total pada perubahan gaya hidup, banyak yang berhasil menurunkan dosis obat secara bertahap, bahkan ada yang berhenti total dari obat setelah mendapat izin dokter. Perubahan pola makan dan gaya hidup bukan sekedar tambahan, tapi pondasi utama penyembuhan diabetes. Bahkan American Diabetes Association, ADA, dan WHO kini mengakui pentingnya intervensi gaya hidup sebagai terapi lini pertama. Jadi, buat Anda yang ingin lepas dari diabetes secara alami, yakinlah, banyak orang di dunia ini sudah membuktikannya. Dengan pola makan bersih, puasa intermiten, olahraga, tidur cukup, dan manajemen stres, tubuh Anda bisa pulih bahkan tanpa obat kimia. 3. Cara ampuh atasi asam lambung tanpa obat. Asam lambung kronis, GERD, bisa hilang tanpa antasida kalau kamu makan pelan. 20-30 menit sekali makan, kunyah 30x. Hindari pemicu. Kopi, gorengan, coklat, mint, tomat mentah, alkohol, soda. Posisi tidur miring kiri. Turunkan berat badan jika obesitas. Makan porsi kecil tapi sering. Relaksasi sebelum makan, deep breathing 2 menit. Studi membuktikan pasien yang perbaiki pola makan GERD bisa remisi total dalam 3-6 bulan. 4. Insomnia bisa sembuh tanpa obat tidur. Insomnia kronis dapat hilang asal kamu perbaiki pola tidur. Tidur bangun jam sama tiap hari. Hindari layar HP 1 jam sebelum tidur. Lingkungan. Ruangan gelap, sejuk, hening. Suplemen alami. Magnesium, L-theanine, glicine. Teknik relaksasi. Journaling, aromaterapi lavender, musik frekuensi 432 Hz. Kafein maksimal jam 2 siang. Banyak pasien insomnia parah pulih 100% tanpa obat setelah konsisten sleep higiene 3 bulan. 5. Hipertensi, kolesterol, asam urat turun alami tanpa obat. DASH diet. Perbanyak sayur, buah, whole grain,
Kurangi garam, gula, daging olahan. Aktif fisik. 5x seminggu cardio 30 menit. Turunkan berat badan. Stop merokok, alkohol. Konsumsi. Omega 3 dari ikan. Bawang putih. Teh hijau. Hasilnya? Tekanan darah dan kolesterol turun alami dalam Juni 12 minggu. 6. Mindset kebiasaan adalah kunci utama. Tanpa perubahan mindset, semua upaya gagal. Jadikan sehat sebagai gaya hidup, bukan proyek semusim. Nikmati prosesnya. Sadari, tubuh bisa menyembuhkan dirinya bila diberi kesempatan. Edukasi diri dari sumber terpercaya. Sahabat sehat, ini adalah fondasi terpenting yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam proses penyembuhan penyakit kronis, termasuk diabetes, asam lambung, insomnia, tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan masalah hormonal, mindset dan kebiasaan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena tanpa perubahan mindset, semua program diet, olahraga, bahkan konsumsi obat mahal sekalipun, akan gagal total atau hanya memberikan hasil sementara. Tubuh kita tidak bisa disembuhkan dari dalam jika pikiran kita masih sakit. Ini bukan sekadar kalimat motivasi, tapi fakta yang dibuktikan dalam ribuan penelitian ilmu perilaku, behavioral science, di dunia kesehatan. Orang yang mindsetnya salah cenderung menyerah di tengah jalan. Suka program instan. Tidak sabar menunggu hasil alami. Berpikir, kalau bisa makan obat, ngapain repot-repot diet? Bergantung pada dokter, bukan bertanggung jawab pada diri sendiri. Sebaliknya, pasien yang mindsetnya benar selalu berhasil, bahkan dengan program sederhana, karena mereka membangun pondasi pola pikir dan kebiasaan sehat yang kuat. Apa saja prinsip mindset yang harus diubah? 1. Jadikan sehat sebagai gaya hidup, bukan proyek semusim. Ini prinsip nomor 1. Ingat baik-baik, menurunkan gula darah, menormalkan asam lambung, atau menyembuhkan insomnia bukan program 1 bulan atau 3 bulan, apalagi sekadar challenge singkat seperti diet 30 hari atau puasa 14 hari. Semua penyakit kronis terjadi karena pola makan gaya hidup yang salah selama bertahun-tahun. Maka cara memulihkannya pun bukan sulap semalam. Harus menjadi bagian hidup selamanya. Sama seperti menyikat gigi atau mandi. Rutin, otomatis, tanpa harus dipaksa. Orang yang menganggap diet, olahraga, tidur teratur, manajemen stres sebagai proyek jangka pendek pasti gagal. Sebaliknya, orang yang mengubah gaya hidup sehat jadi bagian dari identitas diri, malah merasa ringan melakukannya tiap hari, karena tubuh dan pikiran sudah menyatu. Contoh, tanda centang tebal, saya adalah orang yang makan real food, bukan fast food. Tanda centang tebal, saya orang yang tidur cukup, bukan begadang scroll HP. Tanda centang tebal, saya rutin gerak badan, bukan rebahan sepanjang hari. 2. Nikmati prosesnya, bukan mengejar hasil instan. Inilah mindset emas. Banyak pasien gagal karena terlalu terobsesi dengan angka. Kapan gula darah saya turun? Berapa kilo berat badan saya turun bulan ini? Kapan maks saya benar-benar hilang? Akibatnya, jika hasil tidak muncul dalam 1 minggu atau 1 bulan, mereka menyerah. Padahal healing sejati itu seperti menanam pohon. Anda harus nikmati prosesnya. Menyiram, memberi pupuk, menjaga dari hama, baru beberapa bulan atau tahun kemudian pohonnya berbuah. Kalau Anda mencabut pohon karena tak sabar ingin buahnya besok, pohon itu malah mati. Orang yang sukses sembuh dari diabetes, GERD, hipertensi adalah mereka yang mencintai proses. Belajar masak sehat, menikmati olahraga ringan, meditasi tiap malam, tidur lebih awal. Hasilnya, tubuh perlahan pulih sendiri. 3. Sadari, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri bila diberi kesempatan. Inilah kebenaran ilmiah yang sering dilupakan dunia modern. Tubuh kita diciptakan dengan kemampuan self-healing. Saat Anda luka, tubuh memperbaiki sendiri. Saat Anda demam, tubuh sedang melawan infeksi. Saat Anda tidur cukup, sel-sel rusak diperbaiki. Demikian juga untuk diabetes, asam lambung, insomnia, darah tinggi, kolesterol.
Tanda centang tebal jika Anda stop makanan inflamasi, gula, tepung, minyak trans, peradangan turun. Tanda centang tebal jika Anda tidur cukup dan tidak stres, hormon kortisol menurun. Tanda centang tebal jika Anda bergerak aktif, insulin bekerja normal kembali. Tugas kita bukan memperbaiki tubuh pakai obat kimia, tapi memberi tubuh kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri lewat pola makan alami, gerak teratur, tidur cukup, pikiran tenang. Ini alasan kenapa banyak pasien di dunia berhasil pulih total tanpa ketergantungan obat, hanya dengan memberi tubuh apa yang ia butuhkan. 4. Edukasi diri dari sumber terpercaya. Terakhir, jangan biarkan pikiran Anda dipenuhi informasi palsu, mitos, atau hoaks kesehatan dari TikTok atau media sosial abal-abal. Salah satu mindset kunci orang yang berhasil sembuh alami adalah mereka mau belajar dari sumber yang benar. Buku kedokteran fungsional, jurnal ilmiah, podcast kesehatan dari dokter asli, webinar atau workshop edukasi terpercaya, channel YouTube dokter atau praktisi kesehatan yang jelas lisensinya. Semakin Anda paham cara kerja tubuh, insulin, lambung, hormon stres, detoks alami, semakin sadar bahwa penyembuhan bukan soal obat semata, tapi soal mengembalikan keseimbangan tubuh lewat pola hidup alami. Orang yang malas belajar akan terus menjadi korban iklan obat, suplemen mahal, atau terapi aneh yang sebenarnya tidak menyentuh akar masalah. Inti dari segalanya, mindset kebiasaan. Kalau mindset Anda benar, semua usaha kesehatan terasa ringan. Diet bukan siksaan, olahraga bukan beban, tidur cukup bukan pengorbanan. Kalau mindset Anda salah, bahkan program diet terbaik pun gagal. Anda cheating, bolos olahraga, stres berlebihan, dan akhirnya menyerah. Karena itu, dalam setiap sesi coaching atau konsultasi, para dokter fungsional medicine di dunia selalu mengawali sesi pertama dengan mengubah pola pikir pasien dulu, baru bicara soal diet atau obat. Penutup segmen ini. Sahabat sehat, ingatlah. 1. Tidak ada makanan super atau suplemen ajaib yang bisa menyembuhkan Anda jika mindset Anda masih gaya hidup lama. 2. Tidak ada dokter sehebat apapun yang bisa menyelamatkan Anda jika pikiran Anda masih percaya pada hasil instan. 3. Tapi, jika Anda mau berubah dari dalam, mindset dan kebiasaan, maka tubuh Anda akan menyusul. Gula darah turun, asam lambung sembuh, insomnia hilang, semua organ membaik. Karena tubuh manusia memang diciptakan untuk sehat. Asal Anda izinkan ia bekerja dengan cara alaminya. Kesimpulan, kamu bisa bebas dari diabetes, asam lambung, insomnia, hipertensi tanpa tergantung obat jika mau disiplin mengubah pola makan, tidur, stres, dan olahraga. Jangan percaya janji suplemen instan. Kunci ada di perubahan gaya hidup jangka panjang. Kalau kamu suka edukasi panjang dan mendalam seperti ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.